halnya ada ibadah yang niatnya duluan, amalnya besok. Apa? Itu puasa. Hanya puasa saja. Yang lain niat itu harus muqtarinun bi fi'lihi. Termasuk niat itu. Termasuk ijab kabul. Nah, ini sudah yang mau ijab itu ya harus latihan. Angkah tuka wa zawwajtuka bi mahrin kada wa kada. Langsung harus gitu. Qabil tuh nikah wa tazwija bi mahril madkur. Ustadz kok apal sering akad? Enggak, saya baru akad sekali ini ya. Nah, ya itu adalah niat. Maka niatnya tidak boleh dipisah itu tadi. Yang kedua adalah apa? Ghuslil wajh. Yaitu wajibnya kita itu wajib. Kalau jenengan tidak membasuh muka, maka ini tidak sah. Berarti muka ini wajib. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau sholat, kalian cucilah muka kalian. Maka muka harus kita, mohon maaf saya lepas kopiah. Muka itu harus kita fahami batasannya. Jika yang awal, yang atas, antara tumbuh rambut dengan yang nggak ada rambutnya, itu batasan atas. Yang kedua, batasan yang kedua adalah ini. Jadi yang telinga ini, apa ini? Ini ikut muka. Yang ini sudah bukan. Yang ini ikut muka. Dilihat ya. Nah ini teman-teman. Ini kalau di bahasa Jermannya entil-entil. Nah ini ya. Ini harus ikut muka. Yang kedua yang bawah ini harus ikut muka. Maka jenggot ini diginikan. Nah, karena muka. Kalau ada orang wudu, ternyata, mohon maaf ini, masih ada beleknya. Ya enggak sah. Kenapa? Di bawah belek saya yakin kering. Nah itu dilihat habis sholat. Lah kok masih ada beleknya. Ini tadi wudu enggak nih? Nah bagaimana caranya agar supaya menyentuh semuanya? Yang pertama wudu itu diginikan. Kemudian dilihat tangan saya. Biar ini gini. Jari tengah pastikan ini langsung ke kelopak mata. Adapun jari ibu jari itu mengusap sininya. Mengusap sininya, kemudian ke bawah, lah ini sudah berakhir. Satu kali saja kalau dia sudah menyebar, maka itu sudah sah. Tapi mentiga kalikan itu mendapatkan pahala tersendiri. Nanti kita bahas. Ya, yang pertama tadi niat, yang kedua mencuci muka wajah kita. Kemudian apa? Tadi sudah dibahas tentang haddul wajah. Yang kedua wa ghusli yadaini ma'al mirfaq. Mencuci tangan ma'al mirfaq. Nah, kategorinya di sini adalah mencuci tangan dengan sikut. Tapi kata-katanya di sini tangan dulu baru mirfaq. Maka diperbagus wudu itu jangan sikut dulu. Bagus diginikan. Karena kalau nggak diginikan itu nanti kita ginikan kering. Nah, ini kan nggak boleh ya. Berarti ini gini. Nah, ini harus bahasa. Tapi bagusnya yadan itu tangan dulu. Maka tangan ini dibersihkan. Wabil khusus yang kukunya panjang ini ya, harus diginikan ini satu-satu, ribet itu ya. Nah, ini di bawah kuku itu wajib untuk dicuci. Nah, itu begini. Kemudian baru ke sini digosok, begini dan disunahkan dilebihkan ya sampai segini. Nah, itu kategorinya ghuslun yadaini ma'al mirfaq. Maka di sini kata-katanya ghuslun. Nah ini nanti saya terangkan apa sih ghuslun itu. Nah ini sebelum kita membahas tentang ghuslun, apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas sholati, apabila kalian mau sholat, faghsilu wujuhakum. Tadi yang muka sudah, wa aidikum, dan tangan kalian. Nah itu tadi teknisnya. Kalau yang ketiga ini apa? Yaitu mencuci tangan. Kemudian apa yang keempat? Mashun. Tadi kata-katanya ghuslun. Apa bedanya mashun sama ghuslun? Sekarang kita bahas. Kalau mashun ba'dun minar ra's. Ba'dun itu sebagian. Ini ada perbedaan. Jika kita ambil Imam Syafi'i, itu hanya boleh mashun. Ini air ya, boleh.
Tapi kalau selain Imam Syafi'i itu begini, disunahkan. Seret, dikembalikan. Seret. Nah, kata-kata huslun, maka huslun itu harus disiram dan airnya mengalir. Makanya kalau muka tidak boleh pakai kanebo. Tangan tidak boleh pakai kanebo, iya kan? Tapi kalau ini boleh, hanya diusap. Jadi kalau wudhu nggak perlu dipakai keran, biar itu namanya keramas ya. Ini bukan wudhu. Nah, wudhu itu boleh hanya di basuh saja. Itulah bedanya ghuslun sama mashun. Kalau yang keempat ini mashun ba'dur ra's. Ba'dun itu sebagian. Imam Syafi'i boleh serit-serit. Kalau yang lainnya disunahkan untuk begini. Nah, ini apa? Wa mashu biru'usikum wamsahu biru'usikum. Maka basuhlah, bukan basuh, apa? Usaplah sebagian biru'usikum. Bi itu apa? Ba'dun, artinya ba'dun, sebagian dari kepalanya. Boleh. Adapun yang kelima, huslir rajulaini ma'al ka'ab. Huslun rijlaini. Huslun itu berarti apa? Tadi harus mengalir. Apa di sini rijlaini ma'al ka'bain? Ini biar teman-teman yang nonton di video tahu rijlaini. Ini dua kaki. Ini mohon maaf saya angkat kaki. Ini adalah mata kaki. Lah kalau di sini kita mencuci biar begini, maka ini harus diangkat. Sehingga kalau nggak diangkat itu bukan huslun. Yang bawah ini ketrembesan. Apa bahasa Indonesia ketrembesan? Meresap. Apalagi yang gemuk-gemuk ini model kita berdua ini ya. Ini nggak bisa ini ke bawah. Maka ini harus diangkat, disiram. Ini biar huslun karena syaratnya di sini harus mengalir. Jika tidak mengalir, maka ini tidak sah wudhu kita. Jadi ya harus diingat-ingat. Makanya kalau di Arab itu bagus sekali. Tempat wudhu sudah di keran. Kemudian ada duduknya. Ini kemudian apa? Betul-betul dibasuh sampai ka'bun, yaitu mata kaki, kemudian dicuci loh. Ini selah-selahnya bisa. Lah kadang di antara kita yang gemuk ini biasanya nempel ini. Ini masih kering. Ini masih kering, ini tidak boleh. Tapi ya, itu kata-kata ghuslun rijlaini, yaitu mencuci dua mata kaki. Nah yang keenam itu adalah tartib. Tartib harus urut. Yang pertama tadi, ayo diingat-ingat wajibnya niat. Oke. Yang kedua, harus paham ya. Dicucimu, syaratnya cuci harus mengalir. Oke. Yang kedua, ghuslun ya tangan. Ghuslun ya. Ghuslun. Yang keempat adalah mashun. Nah, yang kelima adalah huslun kaki. Baru yang keenam itu tartib. Jika Anda bolak-balik, tidak boleh. Saya dingin nih, kaki aja dulu. Tidak boleh. Atau saya dingin, mumpung sudah lepas kopiah, dibasuh dulu lah ini. Itu tidak boleh. Maka harus tartib. Ini seandainya niat di terakhir. Oh saya tadi belum niatnya di terakhir, tidak boleh. Nah ini harus niat dulu, karena ini harus sifatnya harus tartib. Itu adalah wajibnya wudhu. Kita sudah paham ya, wajibnya wudhu. Kalau yang pertama dari syarat ada 10, wajibnya wudhu ada 6. Sudah ingat ya? Oke. Kemudian apa? Yang sekarang kita bahas adalah khamisan, sunanul wudhu. Sunnahnya wudhu, sunnah. Kalau tadi syarat, kalau nggak memenuhi syarat, ya berarti nggak usah wudhu. Kalau wajib, jika Anda tidak melakukan yang 6 ini, wudhu Anda tidak sah. Sunnah, maka ada tambahan pahala jika Anda melakukan. Apa yang pertama? Siwak, gosok gigi. Gosok gigi itu boleh pakai pasta gigi, boleh pakai sikat saja, boleh pakai siwak, maka boleh. Maka setiap wudhu kalau kita itu menggunakan siwak atau bergosok gigi, maka satu kita mendapatkan pahala. Yang kedua adalah tasmiyatul awwalil wudhu. Tasmiyah itu di awal wudhu, tasmiyah itu menggunakan apa? Pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Tasmiyatu fi awwalil wudhu radhiyallahu anhu qala wudhu ya fa'al. Iya. Yang ketiga adalah
Apa? Ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Kalau kita wudunya enggak pakai keran ataupun pakai peran, tapi di sini dikategorikan pas tidak pakai keran, pakai apa ini? Bak, dan baknya itu lebih dari 2 kolah. Bab 2 kolah ini dilihat di channel saya yang lain biar paham. 2 kolah ini harus paham. Kalau enggak nanti bahaya. Itu bagaimana? Disunnahkan untuk mencuci. Wabil khusus yang baru bangun tidur, maka ini harus dicuci. Bangun tidur maupun tidak harus dicuci. Kalau bangun tidur itu harus banget ini. Kenapa? Karena malamnya kita tidak tahu tangan kita ini transit kemana-mana begitu ya. Kadang ke sini, kadang ke sebelahnya teman tidur kita begitu ya. Lah begitu ya. Maka ini harus kita cuci dulu. Kalau tangan kita sudah steril, barulah kita mencelupkan tangan kita itu. Kemudian apa? Yang keempat, madmado. Madmado itu apa? Madmado itu kumur. Jadi apa? Ambil air, masukkan, kumur. Nah, baru dibuang. Yang kelima adalah al-istinsyak. Istinsyak itu kita ambil air, kemudian apa? Kita taruh di hidung, kita sedot. Ini kalau nggak biasa, bisa pusing. Tapi kalau sudah terbiasa, enak. Dikeluarkan, dikepreskan. Jangan dimasukkan. Pusing sekali kalau dimasukkan semua ya. Jangan itu ya. Yang keenam adalah taslis ghuslil ma'al mashun. Mentiga-kalikan. Baik itu ghuslun maupun mahun. Apa yang ghuslun tadi? Ayo diingat-ingat. Wajah, kemudian tangan, kemudian kaki. Berarti 3 yang ghuslun, 1 yang mashun. Oke, itu yang keenam. Nah, adapun yang ke berapa? Selanjutnya adalah yang ketujuh adalah mashun kulli ra's. Jadi kalau kepalanya itu kita basuh semuanya begini, kita mashun, maka itu bagian daripada sunnah. Yang kedelapan mashun al-udunaini, membasuh 2 telinga. Caranya begini, ini kita airnya harus baru. Tidak boleh air bekas kepala. Seandainya kepala, langsung gini. Ini tidak boleh. Karena apa? Beda anggota tubuh kita antara rambut dengan telinga. Sehingga apa? Setelah rambut dicuci dulu, baru telinga. Bisa dipahami ya? Oke. Maka ini harus air baru. Kemudian yang ke-9, tahlilul lihyah al-kathir. Disunnahkan jenggot ini, kalau bawahnya jenggot ini kan sudah basah pas ghuslil wajah tadi ya, mencuci wajah tadi. Maka disunnahkan, ini jenggot. Kalau jenggotnya 1-2 gitu ya cepat. Kalau yang banyak itu karena Ustadz, gini kan, maka itu disunnahkan untuk begini. Nah, jadi jenggotnya itu ya teles gitu. Sunnah. Oke.